Shalom bagi kita semua, perkenalkan nama lengkap saya Minto Praharya Samuel Breslin, biasa disapa Minto. Sekarang saya berkuliah di STT GKS Lewa. Saya mengambil prodi S1 PAK, Pendidikan Agama Kristen. Di sini saya sedang mengerjakan tugas UAS video tentang tugas UAS video mata kuliah Kepkom Keterampilan Komputer yang berjudul Perkembangan Teknologi AI dalam Kehidupan Umat Kristiani. Latar belakang berakar pada pandangan bahwa teknologi adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan secara bijak untuk memuliakannya dan melayani sesama. Umat Kristiani didorong untuk terlibat secara kritis dan kreatif dalam perkembangan AI dengan fokus pada perkembangan etis dan teologis. Dampak positif dari penggunaan AI. Yang pertama, penyebaran Injil dan informasi gereja. AI mempermudah gereja menyebarkan pesan firman Tuhan, informasi acara, dan konten yang mengunggah iman kepada kelayakan yang lebih luas melalui media digital. Yang kedua, pembelajaran dan pertumbuhan rohani. Akses dan dapat terhadap materi pembelajaran Alkitab, khotbah virtual, dan renungan dipersonalisasi menjadi lebih mudah. AI dapat membantu dalam studi teologi dan penemuan wawasan baru dan teks-teks suci asalkan tetap diverifikasi oleh manusia. Dampak negatifnya ya, yang pertama, menggantikan interaksi manusia. Kekhawatiran utama adalah potensi AI menggantikan hubungan dan koneksi manusia yang otentik di dalam gereja, yang pada dasarnya adalah sebuah komunitas iman Kristen menekan pentingnya persekutuan dan hubungan pribadi. Yang kedua, resiko biasa dan diskriminasi. AI dilatih menggunakan data dari manusia yang berarti dapat memperkuat bias atau diskriminasi yang ada dalam data tersebut, termasuk dalam konteks teologis atau sosial. Yang ketiga, ketergantungan dan kemalasan berpikir. Ketergantungan berlebihan pada AI dapat memicu sifat malas dan pola pikir sempit, mengurangi kemampuan berpikir kritis dan refleksi mendalam terhadap isu-isu iman. Jadi di sini juga kita belajar tentang bagaimana penggunaan AI yang baik dalam kehidupan Kristiani. Yang selanjutnya atau yang berikut, efisiensi administrasi. Otomatisasi tugas-tugas rutin gereja seperti administrasi dan komunikasi memungkinkan para pemimpin dan jemaat untuk lebih fokus pada pelayanan yang bernilai tinggi dan interaksi personal. Yang keempat, konseling dan dukungan awal. AI dapat menanggapi pertanyaan umum atau memberikan dukungan konseling awal yang kemudian dapat ditindaklanjuti oleh konselor manusia, mempercepat respon terhadap kebutuhan jemaat. Yang terakhir, yang kelima, alat bantu doa. Aplikasi AI dapat membantu individu dalam ritual spiritual harian mereka dengan panduan doa atau pengingat mendukung disiplin rohani pribadi. Informasi yang salah atau tidak akurat. Jawaban atau konten yang dihasilkan AI bisa saja salah, tidak akurat, atau tidak sesuai dengan konteks doktrin tertentu sehingga memerlukan verifikasi manual yang ketat. Di sini juga kita bisa mempelajari bahwa tidak selamanya AI bisa membantu dalam hal apapun. Bisa juga AI melakukan kesalahan-kesalahan yang kecil. Dari kesalahan kecil itulah yang menjadi hal yang besar sehingga kita tidak memahami apa arti dari Kristiani yang sebenarnya. Yang kelima, ancaman etis dalam teologis. Muncul tentang etis terkait penggunaan AI untuk tujuan manipulasi, misalnya pemalsuan data atau video, atau bahkan potensi menggunakan AI sebagai Tuhan. Di sini juga kita salah mengartikan bahwa kita sering mengatakan bahwa AI itu menggantikan Tuhan, sedangkan AI itu gunanya adalah membantu kita dalam kita melakukan interaksi sesama dengan saudara seiman dalam Kristiani kita, yaitu Tuhan palsu yang mengalihkan fokus
mengandalkan AI daripada ini saling interaksinya kita dengan sesama untuk mengenal Tuhan. Yang keenam, potensi konflik teologis. AI dapat digunakan sebagai alat dalam perdebatan teologis yang berpotensi menimbulkan konflik tanpa penyelesaian yang konstruktif. Di sini juga kita bisa mempelajari bahwa AI juga bisa menimbulkan konflik kita dengan sesama kita kalau tidak menggunakan AI dengan bijak. Ya, sekarang masuk dalam tinjauan teologis. Menurut teolog Protestan dan ahli etika Imago Dei dan martabat manusia, banyak teolog seperti yang dibahas dalam publikasi dari The Gospel Culture dan berbagai etika Kristen lainnya menekankan bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, Imago Dei, sementara AI hanyalah refleksi dari pembuatannya manusia. Prinsip ini menuntut agar AI dikembangkan untuk mempromosikan kemaslahatan manusia, human flourishing, bukan untuk merendahkan nilai atau menggantikan peran manusia yang unik. Yang kedua, stewardship pemeliharaan. Umat Kristen dipanggil untuk mengelola ciptaan, termasuk teknologi, dengan bijak. Ini berarti penggunaan AI secara kreatif dan kritis, memastikan penggunaan etis, transparan, akuntabel, dan bebas dari bias. Kewaspadaan. Ada kekhawatiran tentang potensi AI untuk mengotomatisasi aspek-aspek kehidupan spiritual seperti penulisan khotbah atau konseling pastoral yang dapat menghilangkan kedalaman relasional dari pelayanan Kristen. Yang berikut mari ini ada beberapa ayat yang saya paparkan tentang yang pertama, Korintus pasal 10 ayat 1. Karena itu kalau kamu makan atau minum atau melakukan apapun, lakukanlah semuanya itu untuk memuliakan Allah. Amsal pasal 1 ayat itu, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. 1 Korintus pasal 6 ayat 12. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu hal bagiku, tetapi aku tidak akan membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Amsal 16 ayat yang ketiga. Serahkan semua tindakanmu kepada Tuhan, maka rencanamu akan berhasil. Matius 22 ayat 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Inilah ayat-ayat kita bersadarkan bagaimana supaya kita lebih mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kesimpulannya adalah tambahkan adanya pandangan yang seimbang yang melihat AI sebagai alat berharga yang dianugerahkan Tuhan untuk melayani umat manusia, namun penggunaan harus didasari oleh prinsip-prinsip etika Kristen dan tidak boleh menggantikan hubungan spiritual manusia dengan Tuhan dan sesama. Jadi di sini arti penggunaan AI adalah bagaimana kita menggunakan AI itu dengan bijak, bukan menjadikan AI sebagai Tuhan. Sekian dari saya, kiranya